Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke, untuk menambah semangatnya lagi kita akan nyadar ya. Yel tepuk semangat. Oke, silakan berdiri dulu. Masih ingat ya? Tepuk semangat. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini yang mendapat giliran berdoa siapa? Bisa ya, silakan. Guru dan teman-teman sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami menyampaikan kami dari rumah perjalanan sampai tiba di sekolah dengan selamat. Ya Tuhan, indok kami dalam namamu kami berdoa. Amin. Oke, baik. Ya, terima kasih. Nah, bagaimana ketua kelas ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Bertianti kapan? Ini sudah 3 hari sakit ya? Oke, selain Melty, siapa yang tidak hadir? Oke, baik. Sama seperti kemarin-kemarin, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akan berdiri, berdirinya yang tegap. Indonesia tanah airku, Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk. Sebelum masuk ke materi yang baru hari ini, siapa yang masih ingat materi pertemuan sebelumnya? Silakan kita. Tentang pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah jenis teks yang digunakan untuk menyampaikan pendapat tentang suatu permasalahan dengan Yes, silakan belajar dulu. Tentang struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3, yaitu tesis atau pernyataan, pendapat, yang kedua argumentasi, yang ketiga penjelasan pendapat. Nah, jadi ada 3 struktur teks eksposisi. Sebelum lanjut, silakan perhatikan dulu di slide. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kalian sebelumnya mengidentifikasi kaidah kebahasaan suatu teks? Apakah pernah? Pernah. Teks apa yang diidentifikasi? Teks laporan hasil observasi, ya, betul ya. Kemudian yang kedua, apa pentingnya? Ya, silakan. Agar kalimat yang digunakan menjadi baku dan valid. Ya, agar kalimat yang digunakan menjadi Baku dan valid. baku dan valid, ya, pendapat yang sangat bagus. Kita harus kritis terhadap bahasa. Ingat ya, salah satu isi dari Sumpah Pemuda adalah menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Lanjut, tujuan pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa baca? Ya, silakan bisa. Peserta didik dapat mengidentifikasi kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi. Nah, setelah mempelajari kaidah kebahasaan teks eksposisi, itu dapat memotivasi kalian untuk peka dan kritis terhadap kaidah-kaidah kebahasaan suatu teks, baik teks lainnya selain teks eksposisi. Kemudian peserta didik juga dapat, silakan diperhatikan di slide, ada 1 contoh teks eksposisi. Silakan dicermati karena nanti saya akan tanya hal apa saja yang kalian dapatkan atau kalian pahami setelah menonton tayangan teks eksposisi tersebut. Pentingnya menjaga kebersihan rambut. Rambut merupakan salah satu pelindung untuk kulit kepala. Direktur dari Yale Institute for Global Health. Ada yang bisa sampaikan? Dapat mengetahui
mengetahui mengapa penting menjaga kesehatan rambut. Iya, kata Jesse bahwa kita dapat mengetahui apa pentingnya menjaga kesehatan rambut. Selain itu ada lagi di sini mungkin? Ya silakan. Kita dapat tahu cara menjaga kebersihan. Dan kita dapat tahu cara menjaga kebersihan rambut ya. Sekarang kita akan mempelajari atau membahas kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, yang pertama, kalian bisa baca. Saya tak Ya di atas dulu. Ya. karena menggunakan kata-kata teknis pada penggunaan yang berkenaan dengan masalah utama atau topik yang dibahas. Berkenaan dengan masalah utama atau topik yang dibahas. Kalau kita berbicara masalah bidang, tadi itu membahas bidang apa kira-kira? Kesehatan ya, betul sekali. Salah satu ciri kebahasaan teks eksposisi itu banyak menggunakan kata sifat. Kita tes dulu. Ya, supaya menyenangkan. Nah, kata indah. Coba diberi keterangan sangat indah. Indah sekali. Kemudian kalau paling indah. Nah, sangat menulis, cocok? Tidak. Menulis sekali? Tidak. Paling menulis? Tidak. Kan kata sifat, jadi dia adalah kata kerja. Kalau meja, kita tes dulu. Sangat meja? Tidak. Meja sekali? Tidak. Paling meja? Tidak. Jelas bukan kata sifat. Pengadilan Sangat dengan tidak. termasuk kata sifat? Bukan. Sangat pengadilan, oh iya, benar sekali. Tapi dia adalah kata benda. Bisa disangka dengan kata bukan. Pengadilan. Bukan Meja. bukan Lampu. lampu, oke ya. Saya kutip dari contoh teks eksposisi yang kalian tayangkan tadi. Menggunakan kalimat verba. Kalimat verba adalah kalimat yang berpredikat verba atau kata kerja. Nah, pertanyaannya yang mana predikat pada kalimat tersebut? Kami dan lain-lain. Ada yang bisa berikan lagi satu contoh atau beberapa contoh, silakan. Ya, melamun. Oke. Selain melamun ada lagi? Ya, menduga. Sini? Ya, berkeyakinan. Oke. Ada lagi? Memprediksi. Sekarang kalian akan duduk secara berkelompok. Nah, saya sudah bagi kelompoknya di rumah, silahkan dilihat di slide. Pemberian nama kelompok tersebut berdasarkan apa kira-kira? Tokoh-tokoh di sana. Pahlawan. Pahlawan. Selebriti. Sastrawan. Kelompok W.S. Rendra di sini. Ismail di sini, ada Hansa di sini. Kemudian di sini Asrul Sani. Khairil Anwar di mana? Ya. Kemudian Asrul Sani. Baik, saya akan menampilkan satu contoh teks eksposisi lagi. Ada LKPD. Nanti di sini ya, karena di informasi LKPD-nya. Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan tanyakan dulu. Siap ya? Siap? Jadi perhatikan dulu di slide contoh teks eksposisi. Untuk rugi perdagangan bebas. Perdagangan bebas yang diusahakan oleh sebuah negara dengan tenaga 100 orang. Sekarang silakan
berdiskusi di dalam kelompok verifikasi kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi tersebut. Ya, silakan. Ya, apa? Kalimatnya nggak bisa diikuti. Ya, baik, waktunya sudah habis. Sudah selesai semua ya? Sudah. Ada yang siap dulu untuk mempresentasikan? Ya, silakan kelompok Amir Hamzah. Dan yang lain silakan cermati pekerjaan temannya. Kalau misalnya ada yang kurang sesuai, tidak sependapat, silakan diberikan komentar nanti. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok Amir Hamzah untuk mempresentasikan hasil. Ragaman luar negeri memang berperan penting untuk menciptakan penggunaan sumber daya secara efektif. Yang kedua, memproduksi. Setiap negara akan memproduksi barang spesialnya dan produksi itu memberikan keuntungan. Yang kedua, sisi lain gerakan proteksionisme bukan menentang kehidupan bebas. Yang ketiga, Oke. Bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok lain? bisa diulang kalimat-kalimat. Kalimat kedua ya, kita katanya. Yang pertama, sebagai ilustrasi Inggris dan memproduksi satu pakaian dalam Ya, bagaimana? bekerja dari mana? Kata kerjanya, misalnya kalimat pertama. Kata kerja yang pertama memproduksi, Hmm? kedua di sisi lain. Kalimat yang kedua? Menentang. Menentang. Oke. Sudah cocok? Kemudian apa? Yang ketiga? Diterapkan. Diterapkan. Oke, masuk. Kata kerja pasif. Ya? Oke, ya tapi sebelumnya sudah bagus. Oke, silakan berikan aplaus. Oke, siapa lagi? Ya, silakan kelompok Habib Yasin. Semua kelompok sudah presentasi ya? Ya. Adakah yang ingin menyimpulkan hasil presentasi hari ini bagaimana? Ada yang bisa? Apakah sudah baik? Sudah baik? Kalau menurut saya tadi ya ada yang menyampaikan hasil pekerjaannya sebenarnya tidak perlu disampaikan, tapi disampaikan. Tapi keseluruhan sudah bagus. Cuman ya kurang percaya diri lagi sedikit ya. Ya jadi harus lebih percaya diri lagi. Nah oke, saya sangat mengapresiasi pembelajaran hari ini. Meskipun ada yang mungkin berbuat aneh, ada yang mengantuk, ada yang menghayal, tapi lebih dominan yang aktif hari ini. Jadi ya silakan. Nah sekarang ada yang mau menyimpulkan materi kita pada pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kaidah pembahasan teks eksposisi yang terdiri dari 5 bagian, yaitu menggunakan kata-kata teknis, dan terakhir menggunakan kalimat verbal. Menggunakan istilah teknis, yang kedua menggunakan kata kerja mental, dan yang terakhir banyak menggunakan kalimat verbal, kalimat yang berpredikat kata kerja. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Materi kita pertemuan berikutnya adalah menulis teks eksposisi. Oke, ya silakan keluar tepuk tangan dulu untuk